Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat berjumpa lagi di YMC Yusuf Martak Channel dalam acara Rutan. Nah, ini lagi-lagi Rutan nih. Ruang tahanan ya. Pak, Rutan adalah ruang tanya. Nah, kira-kira hari ini kita akan membawa atau mendiskusikan di mana topik yaitu membangun atau membungkam politik oposisi. Nah, yang pada hari ini kita sama-sama tahu bahwa pasca Pilpres, sidang MK dan lain sebagainya, maka kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi kita tetap bersuara dan kita tetap berada di jalur perubahan. Begitu, Mas Bibi? Perubahan adalah keniscayaan. Adalah keniscayaan. Orang yang tidak berubah dia udah end game. Asal jangan kayak ini, kayak apa? Barack Obama. Dia bilang change, yes we can. Perubahan, ya kita bisa. Lalu kemudian begitu dia periode kedua, ya Anda sudah berubah. Jadi Anda sudah berubah. Jangan-jangan Obama belajar sama politikus Indonesia kan. Nah, dalam topik ini saya kedatangan tamu-tamu terhormat kita, yaitu Profesor Refli Harun dan Bambang Wijoyanto. Saya Al-Mukarram. Selalu senyum. Al-Mukarram. Ya? Al-Mukarram. Al-Mukarram Bambang Wijoyanto. Provokator, sama-sama provokator. Provokator sekarang. Dan masih ada kursi kosong, kursi panas. Ini yaitu tamu kita nantinya Mardhani Alisera. yang akan datang adalah Tapi Mardhani Alisera. kursi saya kasihkan ke dia nanti. Oke, iya. Nah, Siap. Karena dia tamu ya. ya. Tamu-tamu yang baru Kita datang. tamu tetap, Tamu tetap. tidak tahu diri. Dia tamu beneran. Nah, Bung Refli, Iya. kita ini sekarang dalam posisi kita tetap konsisten ya, akan melakukan pembaruan, perubahan di mana tujuannya bagaimana menyelamatkan nasib bangsa dan negara Republik Indonesia. Tapi kita ini selalu dianggapnya belum bisa move on, kita dianggapnya masih belum bisa menerima, karena dianggap bagi mereka menganggap bahwa semua sudah selesai, hanya dengan ukuran apa yang dilakukan oleh mereka telah berhasil. Apakah keberhasilan itu didapat dengan sportivitas tinggi atau tidak? Nah, Allah dan mereka saja yang tahu. Oke. Nah, tapi dalam hari ini kita akan membahas bagaimana kita memberikan pemahaman agar rakyat ini, masyarakat ini benar-benar cerdas dalam memandang perpolitikan yang terjadi pada 2024, yang mana ini adalah runtunan dari 2014 dan 2019. Nah, kira-kira menurut Bung Refli, apakah niat-niat tulus ikhlas kita ini nantinya akan bisa terrealisasi atau kita akan mendapat hambatan atau kita harus melewati hambatan-hambatan yang kita hadapi? Gimana kalau dari sisi Bung Refli? Iya, makasih saya sudah Ya. diundang kembali di Yusuf Martak channel YMC, walaupun singkatannya YMM. Saya lihat YMM, Yusuf Muhammad Martak channel ya. Dan ini juga disiarkan di RH Channel, kemudian di channel-channel lainnya ya, Mimbar Tube dan teman-teman lainnya. Jadi ada beberapa channel. Termasuk ini? Termasuk ABW ya? Bambang Wijoyanto channel. BW ya? BW channel ya? NBW. Oh, NBW live juga. NBW, sorry. Oh enggak ya. Jadi ada beberapa yang Oke. live delay, ada yang live ya. Jadi saya sama Mas BW saya ingin mengatakan bahwa yang namanya oposisi atau beroposisi atau keinginan berdiri di luar pemerintahan itu a choice, pilihan. Pilihan ya. Tapi kan pilihan itu kan harus di-guide oleh sebuah tujuan, idealisme, keinginan itu. Nah, menurut saya kita berdiri di luar pemerintahan itu bukan karena kita menjalankan politik sakit hati. Tidak, itu kesadaran penuh menurut saya memenuhi fatsun politik. Karena kita orang yang kalah.
begitu. Kita mendukung paslon 01 dan paslon 01 kalah. Makanya fatsun politiknya harusnya kita tidak menggoda yang menang untuk mengajak-ajak, kan begitu. Kita tetap berdiri di luar pemerintahan. Makanya kita nanti tanya nih PKS bagaimana. Itu satu. Dan jadi kesadaran kedua, karena memang yang namanya sunatullah itu kan ada yang memerintah, ada yang di luar pemerintahan. Jadi keinginan pemerintah bahwa wah, mari kita bersatu, seolah-olah bahwa membangun bangsa dan negara itu harus selalu berada di sisi pemerintahan dan sifatnya materialistik, ya kan? Anda bangun apa? Bangun jembatan kah? Atau bangun apa? Distribusi sembako dan lain sebagainya. Padahal kita kan bisa membangun karakter bangsa melalui sarana-sarana, apalagi sarana telekomunikasi, sarana informasi ini kan tidak lagi eksklusif. Semua orang bisa punya televisi dalam tanda kutip, sehingga sarana-sarana tersebut tidak lagi bisa dimonopoli. Sehingga berpolitik oposisi itu juga politik pencerdasan kan? Kita nanti bandingkan. Nah, tetapi memang selalu ada godaan kekuasaan. Seperti misalnya pernyataan Surya Paloh, ya. Saya merasa karena saya pendukung 01 sah saya menyebut nama, kan Mas Bebe, karena dia mengatakan bahwa yang namanya menjadi bagian dari pemerintahan itu tidak bisa setiap saat. Menjadi oposisi bisa setiap saat. Saya merasa surprise dengan pernyataan begitu. Menjadi oposisi bisa setiap saat, tapi menjadi bagian dari pemerintahan tidak setiap saat. Betapa jujurnya dia itu kan. Artinya dia ingin mengatakan bahwa jarang-jarang ini kalah diajak, kira-kira begitu kan. Padahal fatsun politiknya harusnya dia mengatakan, saya kalah, saya hormati hasil, ya kan. Walaupun kita tahu itu curang, tapi saya ingin mengontrol. Apalagi kalau misalnya pakai standar tinggi seperti yang saya sebutkan. Haram hukumnya. Misalnya kita mengendorse pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan cara curang. Paling tidak kita yang meyakini dan 3 hakim Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kalau bilang, siapa bilang terbukti kecurangan? Enggak terbukti. Loh, ini ada 8 orang, kita mengatakan bahwa pemilu ini curang. Kepada ke-8 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu hanya 3 orang dalam tanda kutip yang mengatakan ada kecurangan, 5 tidak. Kira-kira curang nggak sih? Iya. Karena ada kecurangan. Kecurangan Paling tidak menurut 3 hakim konstitusi, kecuali 8-8-nya mengatakan tidak ada kecurangan. Dan yang 5 juga mengatakan ada pelanggaran. Ya, ada pelanggaran juga, pelanggaran etika minimal. Jadi karena itu moral standing kita masih kuat untuk mengatakan ini ada kecurangan, kita berdiri di luar pemerintahan. Nah, kita harus menantang mereka untuk berani juga menyatakan berdiri di luar pemerintahan itu adalah sesuatu yang sehat. Karena logika pemerintahan itu selalu begitu. Ya adalah kita memulai lembaran baru. Kita rangkul semuanya. What? Apa yang perlu dirangkul? Ini kan division of labor. Kemarin kita diskusi atau debat juga di salah satu stasiun televisi. Saya bilang begini, kalau kita bicara persatuan itu, ada 3 terminologi yang kita harus pisahkan. Nation, bangsa, kemudian government, pemerintah atau pemerintahan, kemudian berikutnya lagi adalah state, negara. State sebagai bagian dari state, state itu kan ada yang 3 unsur itu, bukan state dalam pengertian government. Tapi state itu ada government, ada society, penduduk, dan ada wilayah. Sebagai bagian dari negara, bahkan bagian terbesar, maka kita harus bersatu. Ya, no doubt. Lalu sebagai bangsa, nation, bagian dari nation, kita harus bersatu. Karena itu persatuan, kita tidak boleh berdiri di luar garis batas demarkasi persatuan Indonesia sila ketiga. Tapi government itu berbeda. Government itu hanyalah salah satu unsur dari negara kan. Jadi ada government yang memerintah, ada civil society di luar pemerintahan, ada political society, sebagian memerintah, sebagian tidak memerintah. Karena itu diikat oleh, kalau kita bicara demokrasi, check and balances, baik within the parliament, di dalam parlemen maupun out of the parliament. Kita ini barangkali membangun oposisi di luar parlemen. Betul. Nah, kita harapkan ada partai yang membangun oposisi di dalam parlemen, entah itu PDIP atau PKS, sehingga nanti ya mudah-mudahan ada 2 isu besar kan.
isu pertama adalah membangun peradaban politik yang lebih lebih sesuai dengan sunatullah. Peradaban politik yang makrifat gitu ya. Wah, Syekh. Kemudian yang kedua adalah melakukan oposisi terhadap tema atau isu tertentu. Kan tidak mungkin juga misal konfigurasi politik itu pasti itu terus kan. Misalnya nanti kita sorongkan presidensial threshold dihilangkan. Kalau seandainya PDIP yang oposisi tidak setuju dengan penghapusan presidensial threshold, berarti kita untuk tema itu kita berseberangan. Jadi ada oposisi yang sifat yang lebih menuju hakikat sunatullah, ada oposisi yang tematik sifatnya. Nah, hari ini kita bicara oposisi yang sifatnya sunatullah. Ya. Bahwa kita ingin menjadi bagian dari kebaikan karena kita tidak percaya pemerintah ini pemerintah yang didapat dengan cara yang baik, amanah, maka teori yang paling mungkin adalah saya selalu mengkhawatirkan kalau hulunya kotor, hilirnya susah bersih. Walaupun pakai teknologi Israel untuk Betul. Menawarkan air laut, filterisasi air laut. Karena ini filterasi politik yang punya watak. Kalau air kan nggak punya watak gitu. Itu untuk openingnya. Betul. Jadi begini Bung Refli ya, kalau saya melihatnya dari sisi tetap saya konsisten. Konsisten dalam arti kata saya tidak mau kebawa oleh arus bagaimana masalah proses-proses hukum dan lain sebagainya. Karena apa? Kecurangan itu tidak perlu repot-repot mencari ini ada kecurangan atau tidak. Pasti debatable. Kalau katanya jumlah, nanti katanya inilah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaan, ada nggak kesalahan yang fatal dibuat waktu MK? Ada. Diberikan sanksi hingga diberhentikan dari jabatan. Ya, pelanggaran yang sifatnya etis. Setelah itu di KPU, ketua KPU-nya juga sama. Nah, apakah ini bukan kesalahan, bukan kecurangan yang sudah dipersiapkan? Nah, jadi ini yang harus kita dengungkan terus, konsisten. Jadi ini adalah tahap awal dari semua kecurangan. Karena bagi saya, kegagalan Jokowi memperpanjang 3 periode, lompat kepada tahap kedua ingin diperpanjang 3 tahun, setelah kedua-duanya ini dia gagal, dia kalap, dia menghalalkan segala cara, maka dipaksalah yang namanya paman ini tadi, ipar ini tadi, bagaimana caranya harus mengegulkan putranya. Kalau tidak ada putra Jokowi, ya bagi saya Prabowo tetap produk gagal. Bukan karena 3 kali, Hovifah pun pernah 3 kali gagal, tapi akhirnya berhasil, tapi bukan dengan kecurangan. Tapi ini kan jelas nyata-nyata, cuman ya sudahlah, kita mengharapkan patriotis dari Pak Prabowo, ya rupanya Pak Prabowo lebih mementingkan kemenangan. Nah, makanya kita jangan terlalu jauh di mana mencari-cari, karena mereka selalu menyatakan 58%. Dengan 58% berapa sih mau dikurangin atau dan lain sebagainya, toh tidak bisa mengejar. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa ini sudah disetting sejak awal. Bahkan nanti kita bisa melihat daripada pembentukan kabinet. Orang-orang yang masih dipertahankan pasti orang-orang ini yang tadinya berjasa. Gitu Mas Bibi. Dan yang berjasa itu yang bermasalah. Iya pasti, dari awalnya memang sudah bermasalah. Nanti pada tema dan berikutnya pasti kita buka nama. Sekarang jangan dulu, takutnya nanti tiba-tiba dia nggak diangkat. Nah, begitu diangkat baru kita bilang ini yang kita sebut pada tanggal sekian-sekian. Tapi interrupt sedikit, Mas BW, minggu depan kita tidak lagi main di hari Kamis, di hari Rabu. Iya, dengan jam yang sama. Dengan jam yang sama. Iya. Setelah diadakannya konferensi Wali Amanat Yusuf Martak Channel. Karena kalau hari Kamis itu rentetannya Ilahiyah malam Jumat. Dan ada yang puasa juga kan. Iya. Nah, itu benar. Akhirnya yang ngopi sendiri kita nggak ngopi. Iya, benar-benar. Iya kan? Tapi bagus kan, ini ada perbedaan. Oh gitu. Saya mau masuk di tema ini. Siap, silakan. Yang pertama gini, seolah-olah kita sudah selesai dengan proses kemarin. Saya ini kadang-kadang kalau beliau ngomong ini bukan apa yang disampaikan saya dengar, tapi saya melihat wajahnya terus. Kapan dia nggak senyum gitu. Kalau beliau ini ketawa, kalau ini senyum.
Artinya lebih ceria yang di sini. Bukan. Lebih misterius. Dua-duanya adem. Lebih misterius di sini. Kayak ada senyum Cleopatra, ada senyum. Iya. Jadi yang pertama, proses pilpres sudah terjadi Betul. dan itu tidak bisa diulang. Ya. Tapi ada fakta kecurangan itu tak bisa dilupakan. Betul. Ada legalitas, tapi ada legitimasi. Anda memperoleh legalitas, tapi legitimasinya bermasalah. Itu nggak bisa dihapus tuh dalam sejarah rekam jejak digital, nggak mungkin dihapus. Tapi mari kita sekarang masuk. Setelah ini kita mau ngapain kan gini? Positioningnya nih apa? Iya. Kata oposisi itu berasal dari apposition. Artinya apa? Position itu adalah tempat, up itu adalah berlawanan. Bukan permusuhan loh. Iya. Jadi menempatkan diri dalam posisi yang berlawanan. Nah sekarang kita harus memberi tafsir tuh, Bang JM itu. Kalau berlawanan apakah itu bermusuhan? Iya. Musuh itu bukan lawan, Iya. atau lawan itu bukan musuh. Nah di dalam proses bernegara itu diperlukan, makanya kita harus beri tafsir. Diperlukan satu alternatif cara berpikir, cara mengambil posisi, dan cara berkomunikasi. Ini jadi penting supaya apa? Proses bernegaranya itu kalau dalam istilah review itu governance-nya itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena perlu ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, ada check and balance, maka kan susah itu. Seolah-olah kemudian semua yang dikemukakan oleh pemenang, yang dihasilkan dari proses kecurangan, itu sudah justified semua. Padahal kan legitimasinya bermasalah. Ada 42% loh yang tidak mau milih. Ya. Yang 58% Iya. yang milih. 58% kalau kita kuliti lagi, ini yang dari bansos berapa persen, itu akan terjadi banyak masalah tuh di situ. Iya. Nah sekarang balik di posisi. Nah menurut saya kita harus memberi tafsir posisi itu adalah orang yang berbeda dan memiliki alternatif yang mungkin bisa penting bagi governance ini. Karena pada titik itu kemudian orang ini akan memberi perspektif yang mungkin akan membulatkan bahwa ternyata satu tujuan itu bisa ditempuh dari berbagai pendekatan. Nah, pendekatan berbeda, cara berbeda, alternatif itu menjadi sesuatu yang mestinya harusnya dilindungi. Karena dengan cara berbeda itu harmoni bisa dicapai. Jadi jangan salah loh, seolah-olah harmoni itu tidak bisa dicapai kalau ada Posisi yang Perbedaan atau oposisi. Belum tentu. Perbedaan itu bisa, kalau dalam istilah di Islam kan perbedaan itu adalah rahmat. Iya. Nah, kenapa kita tidak mengambil posisi itu? Iya. Sehingga kemudian perbedaan itu juga kehormatan dan perbedaan itu juga kemuliaan. Iya. Tanpa harus menjadi musuh gitu. Karena ini dipilih presiden dan wakil Betul, presiden, betul. pimpinan sebuah negara. Yes. Jadi saya ingin mengatakan jangan kita punya posisi, punya pendapat seolah-olah kalau tidak masuk dalam sebuah sistem terus kita menjadi tidak mulia, Iya. tidak terhormat. Jadi gelandangan politik. Enggak gitu. Ini tafsir ini yang menurut saya mesti diubah. Karena cara berpikir konstruktif itu adalah ketika kita bisa mengelola perbedaan. Di pengelolaannya loh, bukan di perbedaannya. Iya. How to managing posisi yang berbeda itu, differences itu ada di manage kemampuan itu. Nah, yang saya khawatir kalau kemudian kita ditarik cara kita membangun Rupanya ada governance tamu jadi kita beda. sudah datang. Monoloyalitas gitu. Wah, muda luar keren biasa. kita. Tapi silakan. Silakan, tamu terhormat. Enggak. Ini tamu terhormat. Karena Sudah disiapkan. antum itu tamu utama, kalau kita tamu tetap. Kita balik lah. Tapi kayaknya agak didekatin lagi. Kurang mepet ya? Sini apa sini. Nah, biar masuk semua, tercover semua. Oke. Nah, itu Boleh yang- dilanjut, nggak apa? Monggo. Jadi tadi saya baru menjelaskan apa itu oposisi. Oposisi dari position yang berbeda, itu berbeda. Oppose. Ya, itu oppose dan itu artinya bukan musuh. Berlawanan itu tidak harus kemudian kita jadi musuh. Nah, yang paling kedua juga tafsir kita mengenai oposisi ini seolah-olah kalau oposisi itu tidak menimbulkan rahmat. Justru perbedaan itu bisa menimbulkan rahmat. Nah, itu sebabnya kita memerlukan perbedaan-perbedaan. Perbedaan pun bisa menimbulkan persatuan. Cara memandang yang berbeda tidak berarti kemudian kita harus berkelahi dan tidak bisa mencapai. Jadi mengelola perbedaan itu yang jauh lebih penting daripada perbedaan itu sendiri. sebenarnya. Iya. Poinnya sebenarnya itu. Iya. Keren. Kayak Mas Anies ya. Ya. Tapi hati-hati, kita mau nembak dia. Jadi Mas Bebe, tidak banyak orang tahu.
Iya kan? Yang tahu itu hanya orang yang mendekati kita gagal. Orang menganggap kita ini orang yang selalu berada di posisi kecewa, sakit hati, dan barisan sakit hati, dan lain sebagainya. Padahal kita ini melihat dari sisi yang berbeda. Kita melihat kita inilah yang merasa bahwa kita ini tidak tergadai atau tidak gampang dipengaruhi, dan kita memandang mana yang benar, mana yang tidak. Di mana ada kecurangan, di mana yang tidak ada kecurangan. Karena kadang-kadang saya juga merenung pada diri saya sendiri, kenapa ya kok dari dulu gue ini nggak demen sama yang sudah mapan gitu. Jadi sampai membangun kedekatan pun, padahal kalau saya mau ke partai manapun juga teman di mana-mana, demennya sama PKS saja. Jadi sudah terbiasa. DNA ini revolusi. Cuman begini. Nah, mumpung ada PKS kan, tentu pemirsa kita, baik YMC, Yusuf Martak Channel, dan channel-channel lainnya, termasuk Refli Harun Channel dan Bambang Wijoyanto Channel, itu kan tanya kepada PKS ini mau apa sih? Kemarin itu kan agak menohok juga kita. Kami menyediakan karpet merah, wah, luar biasa kan, untuk datang. Tapi kagak datang. Alhamdulillah nggak datang Prabowo sama Gibrannya. Dia lebih memilih ke NU, ya kan? Nah, ini sebenarnya, saya bicara fatsun politik tadi. Kita ini kan berada pada kubu yang kalah secara elektoral. Perkara kalahnya dicurangi itu soal lain, tapi secara elektoral kita sudah dinyatakan kalah. Lalu tiba-tiba partai-partai pendukung ini, baik Nasdem, PKB, itu tiba-tiba dia mau menjadi bagian dari pemerintahan. Sudah declare kan? PKS seperti takut sekali, nggak kebagian tempat. Oh, saya ikut juga gitu. Nah, ini mumpung ada ini. Tapi sebelumnya silakan Mas Bewi, tadi kan belum selesai. Saya mau lanjutin begini. Kata oposisi dalam sejarah peradaban manusia itu dimuliakan loh. Iya. Saya mau cek, mau kita sama-sama diskusi di ancient Greece. Itu pada saat itu ada contoh gerakan politik oposisi yang menghadapi tirani dan oligarki. Ini terjadi. Di dalam ancient Rome itu juga begitu. Ada gerakan populis melawan optimas. Disebutnya itu bukan optimatis. Itu kalangan teknokratik. Jadi gerakan populis ini dimuliakan. Di abad pertengahan, gitu juga. Ketika gereja berkuasa sekali dan absolut kebenarannya, ada kelompok-kelompok Renaissance. Jadi saya mau mengatakan oposisi dalam sejarah peradaban manusia itu bukan sesuatu yang tidak dimuliakan. Justru resultantanya itu akan menyebabkan terjadinya pencerahan gitu. Apa yang mesti ditakutin di situ? Perkara tidak ada yang tahan tidak beroposisi itu soal lain. Itu belum sampai situ kita. Saya lain lagi. Saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah peradaban seperti itu. Dan kemudian kita juga periksa bagaimana pergerakan Indonesia modern. Bang JM, saya panggil sekarang Bang supaya kelihatan anak muda gitu. Mari kita periksa sejarah Pangeran Diponegoro. Kira-kira kalau tidak ada seorang Diponegoro, Indonesia masih dijajah Belanda jangan-jangan. Dan Diponegoro itu berangkat karena kolonialismenya itu udah dahsyat luar biasa dan ingin mengintervensi Jogja. Dimulai dari Islam, tapi kemudian dia membangun nasionalisme di situ. Jadi pertemuan antara kalangan religius dan kalangan nasionalis itu terjadi dalam pergerakan Diponegoro. Itu sudah terjadi. Dan berkali-kali itu terjadi. Dia di masa-masa perjuangan. Dan dia tadinya sekitar Jogja, kemudian berkembang di Jawa Tengah dan masuk ke Jawa Timur. Dan 5 tahun pergerakan Diponegoro itu menghancur leburkan kekuatan Belanda yang begitu dahsyat. Ruginya minta ampun dia. Dan saya ingin mengatakan lagi-lagi oposisi kayak begitu itu muncul, tapi justru mengayakan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Gitu. Tapi saya kagum sekali nih. Semangat oposisinya Bang BW ini top. Saya belajar dari sejarah mengatakan begitu gitu loh. Jadi sejarah itu sejarah mengatakan. Jadi peradaban manusia Indonesia modern. Kebayangkan kalau nggak ada gerakan mahasiswa, kita masih di bawah pengaruh kekuatan perjuangan. Jadi dan walaupun sekarang kita balik lagi pada paradoks setelah 26 tahun reformasi yang tadi mertua sekarang menantu.
Maksudnya kok bisa ya setelah 26 tahun reformasi ternyata kita berjalan di tempat deh kayak treadmill. Nah mungkin Refli itu yang mesti diperiksa. Ya. Jadi bukan karena oposisi atau tidak oposisi, justru pembalikan itu terjadi Ya. ketika tidak ada oposisi dan oposisi dilemahkan. Nah, Itu oke. yang terjadi. Dari mertua ke menantu itu terjadi karena tidak adanya oposisi. Iya dalam Harusnya kayak gitu. dan itu dalam rentang 26 tahun. Kalau misalnya 5 tahun oke lah masih kuat kan pengaruh mertua kan. Ini setelah 26 tahun. Dan sesudah 3 kali kalah. Iya. Itu kalau mau Berarti- diperiksa lagi akan menjadi menarik itu. Itu justru perubahan yang tidak menuju kepada perbaikan dan pemuliaan itu di tangan masyarakat sipil. Pemimpinnya kan orang sipil. Berarti Iya. apa yang mereka Jadi, lakukan kemerosotan itu justru ketika sipil memimpin selama hampir 10 tahun. Walaupun berarti apa yang mereka lakukan itu sudah pada bukan tahap membangun, sudah membungkam politik Ya. oposisi. Nah, ini tamu terhormat kita sudah datang. Astagfirullahaladzim. Untuk mempertanggungjawabkan. Kita kasih passwordnya dulu. Bahwa tema hari ini itu adalah tema membangun politik dalam kurung membungkam politik oposisi. Ya, membangun dalam atau membungkam rangka politik rutan. Rutan. Ya, rutan ruang tanya. Oh, ruang tanya. Di rutan. YMC, Yusuf Martak Di Channel. Yusuf Martak Channel. yang Nah, juga ini di Keren banget ini. ini berapa channel ini yang lain? Channelnya live. Ini kalau apa yang sudah kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan, saya rasa pemirsa ini sudah bisa meraba-raba. Tapi apa yang mau kita tanya dan apa yang akan menjadikan jawaban dari Bang Mardhani Alisera ini yang menjadi tanda tanya besar. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi sudah lengkap. Kalau tadi Bung Refli menyampaikan bahwa kita dalam beroposisi ini ada state, ada ini dari sisi parlemennya sudah hadir hari ini. Nah, kita ingin mendapat satu pencerahan supaya masyarakat ini tidak bertanya-tanya atau mengambil kesimpulan masing-masing karena ketidaktahuan itu bisa menjadi bola liar kemana-mana. Kira-kira nantinya PKS ini ya kami tidak dalam kapasitas harus mendoktrin atau mengarahkan PKS harus di sana di sini, tidak. Tapi kira-kira dalam menghadapi situasi ini kira-kira positioning apa yang akan diambil sama PKS nantinya gitu. Menurut Bang Mardhani, bukan keputusan organisasi. Tapi kalau ada bocoran juga boleh. Otomatis kita lebih Soalnya kalau kita lihat biar tajem-tajemin Mardhani sama Sekjen beda. oh, gitu. Jawab ya. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jazakumullah. Matur nuwun Bang Refli Harun, Ustadz Yusuf Martak, Mas Bewe. Mungkin senang sekali. Dari awal saya menyuarakan oposisi. Ya, kenapa? Karena proposalnya Amin beda dengan 02, beda dengan 03. Kita nggak ada makan siang gratis, kita nggak ada food estate, gitu. Kita adanya fokus di pendidikan, sumber manusia, sama kontrak farming dan banyak lagi detailnya. Proposal kita beda. Nah, kalau yang sehat ketika kita tidak menang, berikan kesempatan kepada yang menang untuk memimpin dan kita mengontrol. Karena pandangan saya PKS itu kan partai nilai, partai yang punya prinsip. Nggak enak ngomong partai Islam, takut memberatkan Islamnya gitu loh. Sehingga apa yang kita katakan ya harus sama dengan apa yang kita kerjakan. Makanya Sesuai kata dan perbuatan di ya. Majelis Syuro saya menyampaikan ini juga. Bahkan kalau bahasa saya, kalaupun kita takut quote unquote digebuk katakan sama rezim, saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat gitu. Karena gebukan masyarakat pemilih directly. Kalau rezim masih bisa kita lawan dengan good governance, tata kelola, civil society, media yang terbuka. Apalagi pemilih cerdas pilih PKS loh. Nah, apalagi Jakarta menang kan? Betul, PKS. Bogor itu. juga saya dengar. Betul. Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta itu daerah-daerah yang menjadi sebenarnya barometer tingkat kemajuan nasional milik PKS. Tapi karena memang quote and unquote kelas menengah kita tidak tumbuh berkembang, situasi keagamaan kita lebih ke ritual tidak ke spiritual,
ketika dapat guyuran bansos, dapat mobilisasi dan juga bentuk-bentuk dapat gentong babi. macem-macem agak berubah gitu loh, atau agak bahasa gini, kita tuh sama PKS selalu, tapi izinkan pada hari itu aja kita nggak ikut PKS karena kita dapat sesuatu itu tuh. Akhirnya terjadilah. Tapi buat saya tidak boleh dimarahi. Jangan pernah menganggap masyarakat itu salah, jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh. Yang ada kita yang tidak mampu menjaga dan mendidik masyarakat. Jadi saya loud and clear oposisi. Luar biasa. Tapi pertanyaan lanjutannya, kalau finally PKS kemudian memilih untuk bergabung dengan pemerintahan, baik karena mengikatkan diri maupun diajak, gimana? Mekanisme organisasi pasti akan ditempuh. Akan ada musyawarah, dan di musyawarah saya tetap akan seperti saya kebetulan anggota Majelis Syuro yang kemarin juga sebenarnya kalau boleh saya petakan 70% lah oposisi. Majelis Syuro itu jumlahnya 99? 99. 70%-nya oposisi, 30% berpikir bukan sebenarnya gini. Koalisi dan oposisi nomor 2 di kami, tapi gimana biar dakwah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ada yang menganggap dakwah tumbuh berkembang itu dengan oposisi jauh lebih efektif, tapi ada yang bilang kita udah 10 tahun nih di oposisi dan suara kita nggak nambah-nambah juga, dan how low can you go, berapa lama kita bisa tahan untuk segera bisa. Jadi mungkin tawaran ini menarik. Jadi pandangan saya, mereka yang pengen koalisi juga saya tidak bisa menyalahkan, ada dalilnya, tetapi saya lagi-lagi berpendapat oposisi jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih tepat buat PKS. Karena sudah terbukti. Betul. Dalam kondisi oposisi, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terinjak-injak, PKS selalu. Betul. Tapi ini ada paradoks ya, nanti mungkin Mas Bewi juga bisa tambahkan, bahwa tadi ada kekhawatiran dari Bang Mardhani, ini PKS sudah 10 tahun oposisi. Kok tidak tumbuh secara baik partai politik ini? 3 itu dianggap tidak terlalu baik lah dibandingkan PKB sama Nasdem yang tambah 10 kursi kan begitu. Untuk sementara ya masih ada sengketa di. Saya dengar bahkan 7 yang saya dengar. Mestinya dapat 7. Ya, saya dengar tapi paling tidak hitungan sementara kan cuma tambah 3 dari 50 ke 53. Dan ini memang menjadi tamparan karena kita kan berpikir kotel efek dari pencalonan Anies itu akan dinikmati lebih banyak oleh PKS. Karena wingnya sama ya, mainstreaming politiknya sama. Tapi kok tiba-tiba PKS, saya juga heran tambah 3. Saya ini pemilih PKS, frankly speaking, ya. Sudah 2 edisi terakhir, tapi saya akan coret kalau PKS nanti bergabung dalam pemerintahan. Lebih baik kita terus terang kan. Kehilangan 1 suara. Iya, minimal kehilangan 1 suara. 1 suara 1 channel ini. Iya. Nah, jadi saya berpikir kok PKS cuma 3 sementara yang lain 10. Itu karena PKS masih menjadi partai yang punya nilai, ya kan? Jadi party of value, ya. Kalau dia masih punya nilai, maka memang orang akan menghadang di sana sini. Saya kira ada kelompok orang yang mungkin PKS fobia, yang tidak ingin PKS besar. Kalau PKS masuk dalam pemerintahan dan ibaratnya bersedia menjadi bagian dari partai itu kan karena party kan, dari pesta yang begitu juga hura-hura sambil kira-kira minum-minuman dan lain sebagainya, maka mungkin PKS akan dianggap dibesarkan sedikit tapi akan dijatuhkan. Toh PAN tidak menjadi partai yang lebih baik dibandingkan PKS kan, walaupun dia sudah menjalani pragmatisme politik yang luar biasa. Ada orang mengatakan, wah ini kan PAN kalau tidak pragmatis begitu dia tidak lolos parliamentary threshold seperti P3, enggak juga menurut saya. Nah ini kan juga menarik kan. Betul. Jadi apa yang mau kita contoh? PAN dengan pragmatismenya ternyata tidak lebih besar dari PKS. Lalu PKB dan Nasdem mencoba jalan yang berbeda, jalan oposisional kemarin itu tambah 10 kursi. Walaupun Golkar diam-diam tambah banyak kursi juga kan. 14 banyak. Kemudian PDIP berkurang banyak kursinya. 18 PDIP. Nah, saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan, PKS akan disuntik seperti ayam babon, disuntik sementara mungkin, wah agak besar sedikit, tapi setelah itu akan dimatikan. Karena ya dia akan kehilangan
elan perjuangan dia kan sebagai sebuah partai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya kan. Semua partai kan jadinya akhirnya pragmatis hari Kalau ini. saya mau lihat dari sisi yang agak beda. Iya. Proses hari ini adalah proses menghukum yang lalu dan mencari formula baru ke depan. Iya. Dari situ ya asumsinya. Kalau tahun lalu the ruling party-nya adalah PDI, maka pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman PDI, belajar konsisten. Apa yang kau janjikan, itu yang di-delivery. Sehingga kalau tuh ada kekurangan, karena ada masalah di situ. Kalau hari ini ada partai yang menikmati kemenangan karena bersifat pragmatisme, artinya pragmatisme itu kan menjual janji juga, Bos. Iya. Begitu nanti dia lihat dia nggak, dia akan dihukum sama seperti yang sekarang dihukum. Dan kalau melihat PKS itu kemudian punya intention kecil, tapi kemudian tetap menang, bukankah itu yang memang politik nilai itu kan tidak lalu Iya, politik nilai itu dia akan berjalannya itu konstan tapi terus nanjak. terus. Iya. Karena PKS mengambil posisi sebagai pelari maraton. Iya, karena Politik benar. nilai akan di situ pengkaderan. Kecuali dia pas lari maraton dia melipir. Enggak, bukan. Kalau melipir nggak bisa lagi. Melipir itu naik mobil dulu. Contohnya bukan itu, Rev. Kalau pelari maraton tiba-tiba dia pakai doping. Ah. Yang ini pakai doping nih. Bisa menang tapi dibatalkan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Terminated. Dua sisi yang berbeda maksudnya ya. Boleh kita. 2024 ya kan, opportunity yang boleh dikatakan tidak maksimal didapat oleh PKS. Tapi 2019 ombak turbulence yang sebesar itu dapat dilalui. Lebih parah. PKS sebelum 50 berapa kursinya? 50. Nah, kan sekarang 50, sebelum 40 2019. 40 ke 50, 50 Iya. ke 53. Iya, dan dicurangi PKS. oh pasti. Maka nanti pada Saya bayangkan jangan-jangan salah ini. pada Nanti intinya yang didapat oleh PKS itu daging barang halalnya. Iya. Amin, Yang amin. didapat oleh partai-partai lain mungkin ya tulang barang haramnya. Jadi opportunity yang dimanfaatkan tanpa harus menjadi oportunis. Iya. Itu yang dilakukan. Justru di 2019 itu terjadi turbulen besar-besaran yang istilahnya dampak daripada permasalahan yang internal dibawa keluar. Iya. Iya kan? Itu bisa dilewati. Jadi Iya, tidak naik lagi 10 kursi. dan naik 10 kursi. Paling itu berapa kursi? 57. Oh, 57 tahun. 2009. Oke, karena pada waktu itu ada soal daging-daging Iya. itu ya, turun Dari 40. 57, 40, 50, Karena dia kan di 53. party of value. Jadi kalau party of value itu salah sedikit Nggak aja, boleh salah sama nggak sekali. salah. Iya. Dan tidak diampuni. Ada tiga soal lagi yang menarik untuk diperhatikan. Insya Allah warga Indonesia akan menjadi warga yang cerdas, Insya Allah. ya kan? Ya. Kan semuanya pada akhirnya makan siang gratis juga kan untuk mencerdaskan. Asal bergizi. Dan tidak Kan dimulai nggak 2029. mungkin yang kasih makan zong kan, kasih makan yang bergizi. Dan orang akan periksa makannya bergizi apa Tapi enggak. sudah dikoreksi. Makan siang tidak untuk semua penduduk katanya. Hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti orang akan menilai ini Iya. bagian dari permainan kata-kata atau manipulasi atau oportunis, kita nggak tahu. Cuman bagian yang pertama adalah insya Allah Indonesia akan menjadi orang cerdas. Nah, orang cerdas akan menilai kan. Orang cerdas kan berbasis pada politik value itu. Kecuali orang cerdas yang oportunis. Itu bagian pertama. Jadi trennya orang-orang yang konsisten itu akan meningkat. Itu yang pertama. Terus bagian yang kedua, ini kan bukan sekedar meningkatkan jumlah konstituen, Iya. tapi Tuh. adalah membangun trust. Bos. Trust. Ini Iya. yang semakin Dan lupain. fondasi. Yes. Betul. Karena Iya, trust betul, itulah yang betul. menjadi fondasi Betul. dari peradaban. Iya. Betul. Jadi saya mau bilang begini, kalau kemudian ada partai yang bermain-main dan itu mendekonstruksi trust, maka dia akan pasti dihukum. Nih. Dan apalagi kalau ditambah yang tadi peradaban. Iya. Trust yang dibangun dengan konsistensi dan politik nilai itu akan membangun peradaban. Nggak akan mungkin ada peradaban Indonesia tanpa ada partai yang mempunyai basis value yang kuat dan ditanamkan. Jadi saya bilang ini sih intentions yang menarik sebenarnya. Boleh aja hari ini kita mengalami bukan kegemilangan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, kita belajar bagaimana Nabi Nuh ratusan tahun Iya, dan iya. berapa pengikutnya. Betul. Iya. Betul. Nggak sampai 100 orang. Bahkan Betul. anak 900 tahun. bahkan anak istrinya sendiri nggak mau ikut. Betul. Gitu. Jadi ada memang- proses panjang yang memang harus diikuti. Memang mengambil jalan koalisi tidak mudah. Karena begitu ngambil jalan koalisi, kita harus menempatkan di mana posisi kita. Apakah kita tetap akan mengkritisi? Impossible kan?
sudah ada di oposisi. Berarti kita akan ikut mengamini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim yang benar-benar yang menurut rakyat hari ini adalah tidak menjalankan pemerintahan secara baik. Nah, ini yang tadi bisa kehilangan value menurut saya ini ya. Yang Penting. susahnya kalau kita pakai politik Uhudisme, saya bilang Uhudism. Jadi di perang Uhud itu pasukan pemanah dilihatnya orang berebut ghanimah, turun juga dia. Akhirnya berantakan barisan kan, langsung diembat dari belakang oleh Khalid bin Walid. Nah saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar dengan pampasan perangnya, ghanimah, ya, tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual. Padahal orang kalau misalnya bekerja di wilayah idealisme memang nggak banyak kan, pelan-pelan dia kan gradual gitu. Nah sementara di depan kita tahu ada parti yang sedang berparti ada partai yang sedang berpesta kan begitu. Wah ini PKI bingung, wah kita ini nggak dapat apa-apa nanti, 10 tahun sudah puasa masa 5 tahun mau puasa lagi. Makanya saya katakan dari 3 partai pendukung 01 ini kan 2 kan mu'alaf oposisi sebenarnya kan. Mu'alaf saya bilang. Nasdem beroposisi sejak mendeklar Anies tanggal 2 Oktober lah ya, 3 Oktober 2022. Kalau dihitung sekarang ya 1,5 tahun aja dia beroposisi. Yang lebih kacau lagi PKB baru beroposisi per 2 September. Jadi tinggal baru 6 bulan aja beroposisi. Kalau Demokrat? Demokrat lebih gelap mata lagi. Nah, jadi mereka kan mualaf enggak dong. Demokrat kan dari beroposisi tiba-tiba masuk. makanya saya tanya. Iya, Demokrat beda lagi kan. Nah, yang 9 tahun beroposisi saja tidak tahan seperti Demokrat, apalagi yang baru 1 tahun dan 6 bulan. Nah, PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional, Amin. ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah partai-partai. Dan politik selalu kita. saya lihat PKS itu di belakangan ini selalu terakhir. Hmm, Memutuskan mendukung Anies, deklarasi terakhir. terakhir. Dengan Muhaimin, terakhir. Ini insya Allah terakhir yang tidak salah. Oke. Nah, kita ingin dapat lagi nih, masukan lagi, atau mau bertanya saya kepada Bung Mardan ini mengenai mengambil kesimpulan atau jalan nantinya apakah oposisi atau akan di koalisi. Ini sudah pasti sering dibahas ya di tingkatnya di Majelis Syuro ya, Majelis Syuro ya. Antum di Majelis Syuro ya, Masya Allah. Apa yang usulan-usulan yang dari pihak-pihak yang menginginkan koalisi itu kira-kira apa alasannya itu, kalau boleh tahu? Kalau secara umum sih tetap kerangkanya kerangka dakwah ya. PKS ini kan lagi bereksperimen dengan menjadi partai dakwah. Apa itu partai dakwah? Partai berbasis nilai. Partai yang ingin mewujudkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam itu dia harus, bahasa sederhana, harus punya mandat sehingga dia bisa mendelivery programnya. Udah kita 10 tahun bersama Pak SBY, berbahagialah kita dengan segala hal bisa memberi mandat. Koalisi 10 tahun di Jokowi juga buat kami bahagia karena kita bisa menjadi pengontrol. Karena satu-satu yang efektif yang sering disebut Pak Jokowi kan tinggal 8% aja nggak setuju ya, 8% itu ya PKS itu loh. IKN kita menolak, Omnibus kita menolak, Omnibus Kesehatan kita menolak, hampir sebagian besar kita menjadi penolak gagasan besar pemerintah. Minerba nggak nolak. Minerba itu tahun berapa ya? Saya tahun perlu 2020. Perlu dicek kenapa itu tidak menolak. Nah itu saya tidak terlalu ngeh. Nah tetapi ala kulli hal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap kerangkanya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar bahwa mereka menganggap bahwa Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Memang konsep kenegaraan kita kan sebenarnya tidak. Oposisi koalisi itu kalau parlementarian gitu lah. Kita kan sistemnya sistem presidensial ya.
di mana yang menjadi oposisi itu adalah legislatif. Nah, legislatif itu punya controlling function. Gitu. Nah, tetapi memang ketika itu masuk kepada top gun legislatif, semuanya nurut lah gitu loh. Kalau bahasa Mas Bambang Pacul, Korea semua gitu loh. Karena gitu tidak loh. individual basis. Iya, Jadi tidak kita individual. ngambil posisionalnya tapi tidak individual Tidak basis. individual karena ada juga mekanisme PAW, sekali macam-macam ada ancaman PAW dan lain-lainnya. Nah, ini pandangan saya tetap husnuzon. Mereka yang mau koalisi ada dalilnya, tapi saya pribadi tetap menegaskan justru kalau kita ingin berpegang kepada partai dakwah, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan harus selaras. Buat PKS di koalisi atau oposisi dua-duanya mulia kok. Di oposisi kita dapat pahala dan dapat kesempatan berdakwah, di koalisi juga. Nah, tetapi dalam posisi sekarang karena kita selama 10 tahun ini sudah membangun brand oposisi yang baik, di Pilpres juga kita bersama Amin yang luar biasa dan suaranya naik 1 juta lebih loh PKS, dari 11,5 sampai 12,5 juta, besar itu. Bahwa angkanya dikonversi menjadi 53, pandangan saya ini ada detail-detail yang harus diperhatikan, contohnya strategi perdapil, strategi penokohan, karena di Indonesia ini yang namanya partai kalau nggak punya tokoh ya dia akan merayap, tapi partai yang punya tokoh dia akan melompat gitu loh. Kenapa? Tokoh inilah yang memudahkan. Kami pernah buat FGD, ya, Bang Refli, Ustaz Yusuf sama Bang BW, Mas BW, partai itu ya tokohnya, ketumnya. Nah, kalau ketumnya representasi penokohan yang bagus, maka dia akan banyak mendapat kreditnya. Dia akan dapat kredit. Tapi kalau ketumnya tidak menjadi tokoh yang enggak stand out among the crowd, itulah. Nah, di PKS kebetulan kita tuh punya sebenarnya bukannya aturan ya, konsensus. Ketua umum partai kita tuh nggak pernah 2 periode. Mulai dari Ustadz Hidayat Nur Wahid, pertama Nur Mahmud Ismail, Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Ustadz Lutfi, kemudian ada Sohibul Iman, ada Ustadz saya, semuanya satu periode. Itu Gitu. sesuai ADRT? ADRT tidak membatasi. Oh, tidak membatasi. Ya, tetapi tradisi di kami itu Hifatul Sembiring setelah Ustadz Hidayat itu rata-rata 1 periode. Dan sehingga di politik ini membangun ketokohan, ini Bung Refli Harun udah berapa puluh tahun ini menjadi oposan dengan Ustaz Yusuf, Mas BW, kalau 5 tahun terus hilang peredaran, ya dia start from zero lagi. Nah, saya sedang ngusulin waktu di 2000, kami Majelis Syuro sebelum kan Ustaz Sehu 2020, saya juga anggota Majelis Syuro 2015 sampai 2020. Di akhir 2019 kita mau menjadi 2020, saya bilang, ini Sohibul Iman ini lagi posisi top newsmaker. Ketika ada pelukan kebangsaan sama Bang Surya Paloh yang bagus, saya bilang lanjutin aja Pak Sohibul Iman presiden periode kedua itu loh, sehingga kita punya bagus dan Sohibul Iman punya banyak sekali nilai tambah yang kapasitasnya, intelektualitasnya, integritasnya, wah luar biasa itu. Tapi ternyata Pak Iman juga udah berat 5, udah yang lain. Pak Iman juga nggak mau gitu loh. Oh, itu atas kesadaran ya, bukan karena kalah dalam pemilihan enggak ya? Enggak ada. Enggak udah satu. Hebat Cukup sekali ya. Udah cukup. Tapi bahkan Ustadz Sehu ketika kepilih itu nangis, jangan saya Ustadz, saya tidak punya track record. Wah, saya yang milih di antara 99 itu ya? Yang 99 itu milih Ketua Majelis Syuro. Nah, Ketua Majelis Syuro nanti memilih, nanti ditawarkan lagi ke MS, ini usulan kita, setuju gitu. Ya, 99 itu memilih Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro. Lalu Ketua Majelis Syuro memilih presiden. Oh, individual dong berarti. Iya. Formaturnya. Formatur tunggal. Tapi kita coba ada diskusi ini. Jadi memang partai kader, jadi memang begitu. Yang pertama begini, di dalam sejarah politik Indonesia modern ternyata ada 2 tren yang berkembang. Tren pertama, ada yang ketua partai politiknya melakukan proses demokrasi, dipilih, tapi tidak ada demokratisasi internal.
Ini sejak reformasi sampai sekarang ketua partainya itu terus gitu Betul. loh. Ada yang mengalami proses itu. Saya tidak menilai ini jelek atau tidaknya, cuma saya lihat tren. Emang partai apa yang nggak pernah ganti? Ada dong. Banyak, PDIP. Oh, PD ya gitu, Pura-pura ya gitu nanya ya. sebut dong. Jangan Ada, tapi PDIP mending. Yang nggak pernah ganti tapi kecil terus tuh PBB. kalau itu Pernah partai ganti, partai kalau itu partai owner itu. Makanya jangan dinilai dari itu ya. Cuman yang kedua, proses regenerasi yang terus-menerus juga ada. Iya. Iya. Itu partai PKS. Bahkan mungkin jadi salah satunya. Kalau yang tadi itu cukup banyak tuh. Ada PKB, ada PDI, ada macam-macam ya. Iya. Demokrat juga kan di dinastinya terus kan. Nah, itu tren yang bagian pertama yang cukup menarik itu. Nah, bagian yang kedua adalah teman-teman yang partainya yang kemudian proses internalisasi, demokratisasi di dalamnya itu jalannya satu, apa istilahnya tuh monogami, terus dia gitu kan. Itu kemudian memang dari satu sisi dia mengalami penokohan. Tapi di situ juga ada kerentanan loh. Betul. Iya. Tidak terbangun sistem. Sekarang pertanyaan, Figuritas. kalau sudah Mbak Mega tidak ada, terus gimana? Iya. Tapi kemudian di PKS tidak ada hantaman internal yang luar biasa, dia tidak kekurangan kader gitu loh. Dan setiap kadernya, jadi ini pengkaderannya itu terjadi. Saya setuju. Nah sekarang bagaimana membangun kombinasi itu, Bang? Betul. Pengkaderan itu terjadi, tapi penokohan juga bisa terjadi. Kan artinya perlu desain organisasi yang memungkinkan orang yang tadi sudah berubah itu tetap mempunyai posisi yang memungkinkan dia mengembangkan penokohannya itu kan yang mesti dicari. Betul. Karena itu jauh lebih bagus ketimbang begitu selesai ini terus rentan pecah terus. Saya mau tambahin Mas BW ya. Memang kalau kita lihat ya, kan path-nya itu kan dua. Anda mau tiru cara Golkar PKS atau tiru partai lainnya yang mapan ya, yang plus P3 ya kan. Nah, kita lihat misalnya partai parliamentary threshold ini memang pemenang itu adalah partai yang kepemimpinannya individual basis. PDIP misalnya yang menang, kemudian Demokrat yang menang. Tapi sebenarnya kita ada contoh juga Golkar misalnya. Betul. Cuma bedanya Golkar itu setiap dia pergantian ketua selalu ribut di antara pemegang sahamnya. Kan ada partai yang pemegang saham mayoritas bahkan tunggal, ada partai yang pemegang sahamnya tidak mayoritas. Seperti PKS, seperti Golkar. Bedanya PKS selalu adem dalam hal pergantian kepemimpinannya, tapi tadi tidak memunculkan tokoh yang mentereng sekali. Tapi Golkar sebaliknya selalu ribut. Walaupun akhirnya yang menang pasti cukong, kan? Orang yang punya kekuatan finansial dan memang awalnya memang sudah besar, seperti misalnya JK menjadi ketua umum, kemudian Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya. Tetapi blessing in disguise-nya menurut saya jalan PKS itu nggak salah kok. Justru menurut saya kecelakaan partai-partai itu adalah menjadikan partai politik itu seperti perusahaan keluarga. Menurut saya partai seperti Demokrat itu akhirnya nggak punya masa depan. Kok bisa? Iya, karena bayangan saya tidak mungkin kepemimpinan itu diserahkan ke orang lain kecuali AHY. Iya kan? AHY bayangkan usianya kelahiran tahun 78. Berapa usianya berarti? 40 7 tahun. 46 tahun bayangkan. Kalau standarnya Prabowo dia masih bisa berkuasa selama 20-30 tahun lagi, bayangkan. Nah, karena itu saya membayangkan tidak akan tercipta pemimpin yang bisa mengatasi atau mengalahkan AHY. Udah di lock di situ. Kalau ada pasti akan tersingkir seperti halnya Megawati. Begitu ada Dimyati Hartono, ada Roy Bebe Janis, ada siapa, Eros Jarot, semuanya tersingkir. Bagaimana dengan Kaisang? Oke. Kaisang kan PSI. Entah, itu masih kecil kan partainya. Kaisang apa Kaisang? Nah, karena itu menurut saya akhirnya memang partai cenderung pragmatis meniru cara PDIP. Ada tokoh besar, ada orang besar, termasuk Demokrat. Tapi dalam percobaan PDIP itu kenapa bisa berhasil walaupun dia turun sekarang tapi tetap nomor 1? Karena PDIP kan partai lama dan ada ideologinya. Iya kan? Dan sekarang sedang membangun jadi partai kader loh. Iya. Salah. Jadi dia ada ideologinya. Demokrat
itu tidak ada ideologinya. Betul-betul tergantung performa SBY. Begitu SBY surut dari kekuasaan, tidak lagi punya pengaruh besar. Orang lari semua, bayangkan. Dari partai nomor 1 menjadi partai nomor buncit di parlemen sekarang. Nomor buncit loh. Nah sementara PKS menjadi partai yang stabil dengan jenjang pergantian kepemimpinannya. Tetapi memang menurut marketing politik, kalau tidak ada tokoh yang luar biasa, yang marketable, maka memang partai ini nggak bisa ngerek tinggi, kecuali PKS berani ngambil resiko, yaitu menawarkan jabatan presiden kepada Anies Baswedan, misal, ya kan? Tapi pasti Presiden secara PKS internal, maksudnya? ya. Tapi secara internal belum tentu diterima juga, dan kemudian banyak catatan-catatan juga akhirnya setelah kalah. Biasanya kan kalah itu kan banyak catatan, menang nggak ada catatan. Berarti bergeser, bukan partai kader. Iya, maksudnya kan Anies juga kader istimewa. Karena istimewa. Jadi problem beliau ini adalah ketika pakai jenjang pengkaderan, tidak ada tokoh yang moncer. Yeah. Kan saya katakan tokoh-tokoh di Indonesia kan ada yang lapis atas. Gitu. Ada lagi cara melihat partai yang menurut saya menarik dan tidak dibahas mendalam. Di setiap partai ketika ada perbedaan, sebagiannya mereka keluar. Ya. PDIP contohnya kan. Golkar Golkar. itu Nasdem itu keluar dari Golkar. Gerindra juga gitu. Iya. Hanura juga. Hanura juga. Hanura dari Pak juga, Wiranto. iya. Jadi cukup banyak tuh. Dan PKP juga dulu. Nah, PKB PKP. itu juga kan dari PKP. P3. PKPI. Oh, PKPI, ya betul. PKPI. PKB juga dari P3. Iya. Sekarang PKB-nya yang berjaya. Termasuk P3 ya. apa? Ya oke lah, ntar saya lupa tuh. Sementara PDI. Berkarya juga. PDI itu banyak banget. Cuman yang survive itu nggak ada. Nggak ada. Iya. PKS alhamdulillah sudah satu. Cuman masih belum. Enggak nih kalau melihat dari sisi Iya. yang lain. Jadi ada perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan membuat partai baru. Iya. Dan ada yang kemudian sudah sukses gitu loh. Dan ini juga sesuatu, saya mau katakan lagi, menjadi oposisi di dalam partai itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Tadi kan kita oposisi partai terhadap pemerintahan. Oposisi di partai itu juga menarik. Kalau yang tidak ini, silahkan keluar dan buktikan. Nah itu nggak ada salahnya juga. Asal jangan terus ngantemin yang di dalam gitu loh. Iya. Nah itu sudah dibuktikan dari Partai Golkar dengan begitu banyak. Nah ini sesuatu yang menurut saya juga menarik. Oposisi di internal, kalau bisa dikelola seperti cara PKS mengelola internal opposition itu dengan musyawarah semacam itu keren. Karena yang dipentingkan adalah pengelolaannya. Tapi kalau kemudian ada settlement dispute-nya tidak harus dikelola kemudian menjadi ini, tidak harus bermusuhan. Bahkan itu menjadi sparring partner gitu kan. Itu juga keren itu menurut saya. Jadi Mas Bebe, di Pilihan-pilihan 2019 saya mencoba berdiskusi sama salah satu petinggi atau majelis syuro di PKS lah. Istilahnya saya memberikan masukan, apa nggak sayang, apa nggak bisa rukun dirangkul lagi. Ini kan kader-kader penting di mata saya. Saya sebutin satu-satu yang ada di Parlem, ada di PR pusat, di PRD yang mundur lah saat itu. Ternyata jawaban yang seperti itu banyak di PKS. Serius, saya bilang, enggak semua. Banyak, bukan dia aja. Saya bilang, ya sudah kalau gitu. Berarti saya punya keyakinan memang ini tidak akan perlu dikhawatirkan. Nah, makanya PKS saat ini itu adalah satu-satunya partai di mata saya yang memang benar-benar melakukan kaderisasi yang jelas. Jadi tidak perlu tergantung dengan kader-kader yang istilahnya karena dia sudah menjabat 1 periode, 2 periode dengan sepak terjang perpolitikan yang pasti organisasi itu akan dibawa kepada ranah kepentingan pribadi. Ada yang dilupakan Bang dalam kepemimpinan itu, ada fikih kepemimpinan. Jabatan itu yang saya dengar dari teman-teman PKS, dia tidak minta. Tapi kalau diserahkan, dia akan jalankan. Tapi dia tidak mencari dan meminta jabatan. Nah, fikih itu bos, yang belum menjadi peradaban dalam konteks kepemimpinan kita itu. Jadi kita meminta-minta jabatan. Makanya. Nah ada satu nih, saya ingin nanya Bang Mardhani nih. Apa benar saya dengar-dengar di bulan Januari atau Desember, apakah itu hasil polling atau apa ya, saya nggak tahu. Katanya para PKS itu nomor 3 sudah. Di bawah survei internal. Iya, survei internal tuh ya. Nomor 3 bos. Di bawah Golkar, PDI sama Golkar. Bisa melejit ke mundur seperti gitu.
Benar. Benarnya begini. Ketika itu belum disahkan DCT, daftar calon tetap. ya. Ya, jadi kalau bahasa sederhananya tuh, kalau pemilunya tertutup maka PKS bisa nomor 3 karena basisnya basis brand partainya. Oke. Di Indonesia dengan proporsional terbuka, nanti kalau kita zoom, kecuali PDIP, semua partai rata-rata calegnya lebih tinggi nilai suaranya ketimbang partainya. Ya, PDIP 2024 saya nggak tahu nih. Tapi kalau dari awal tuh konsisten brand PDIP itu di atas brand partai. Oke. Ya, kalau yang sekarang saya nggak tahu karena ada Brand satu personal di atas brand partai. Personal. kalau di PDIP brand partai di atas personal, yang lain personal di atas partai. Oke. Yang lain. Kebalikan. Nah, PKS sama juga brand personal di atas brand partai belakangan ini karena udah terbuka berapa kali gitu loh. Nah, sehingga maksud saya memang dengan proporsion. Jadi suara itu datangnya itu tidak melulu dari ideologi satu partai. Ya, Tapi ada pertimbangan pragmatisme, ada juga pemilih psikologis dan sosiologis gitu loh. Nah, sehingga segala hal itu ketika di mix jadilah proporsi yang seperti sekarang. Seperti yang sekarang kayak contoh misal gini. PDIP itu tetap menang tapi turunnya jauh 18 kursi Iya. ya. Dari 22% ke 16%-an gitu, hampir 17-5% turun itu tinggi sekali gitu loh. Nah, kenapa? Karena brand pemilihnya memang tempat lain menguat gitu loh. Golkar naik, Gerindra naik, Nasdem naik, PKB naik gitu. Beberapa suara mereka kami juga ngambil suara PDIP 1 tuh di Malang tuh Mas Gamal bin Said dapat itu kan Gamal dapat? Gamal dapat DPRD? DPR pusat. Oh, hebat ya. Nanti kita nih ada 8 anak muda dan di dalamnya itu ada 2 perempuan. PKS ini dari 53 yang di bawah 40-nya banyak sekarang nih. Ada Gamal, ada Ismail, ada Mbak siapa gitu. Khalid ya. Khalid di bawah 40 juga. Idrus juga di bawah 40 ya. Itu Jadi nomor banyak sekali dan kita bersyukur PKS punya anak-anak muda. Jadi bahasanya kayak saya nih. Di PKS sudah ngerasa tua kita nih. Iya. Karena yang lebih pandai, lebih good looking, lebih itu banyak sekali yang muncul sekarang. Saya lebih enak sekarang. Sini. Ya udah. Sayanya pekerjaan yang lain lah gitu, bikin sekolah. Tapi ada bahayanya juga kalau tidak mereka nih gini. Kan bahayanya adalah ketika ada anak muda, pintar, populer. Tapi tidak dibungkus oleh ideologi yang kuat itu bahaya sekali. Karena kita ini gini, orang bisa jadi tokoh instan. Betul. Tanpa perlu Itu tokoh atau YouTuber? Iya, tapi anak-anak itu memang dibentuknya dari media sosial. Jadi mereka dikenal itu karena mereka bergaul dengan media sosial. Nah, nama-nama yang disebutkan beliau ini tadi adalah nama-nama yang memang bergaul di media sosial sebelumnya. Karena itu dia punya basis anak-anak muda yang kenal dia. Sudah punya konstituen ya? Sudah punya konstituen. Nah, kita ini orang-orang katrok sebenarnya. Jadi kalau kita masih bisa bikin A dan bikin B, ya kita sebenarnya masih lumayan. Tapi mereka ini mudah sekali karena konstituen mereka itu adalah konstituen anak muda seperti mereka 40 tahun ke bawah. Nah, bahayanya adalah ketika kita melihat anak muda sekarang ini kadang-kadang jauh dari kelemahan kita ini kan biasanya anak-anak muda ini pengen karena dia jalan cepat populer, cepat kaya itu lebih mudah. Shortcutnya. Jadi mereka tuh theoretically tidak memerlukan kerja keras untuk populer, untuk kaya, dan untuk mendapatkan kursi. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau dilihat dari Jadi fondasinya ya. Ya, Kalau di PKS semuanya kader, artinya dia sudah tertarbiyah sejak dulu. Insya Allah bagus, mudah-mudahan. Sudah bagus, artinya tarbiyahnya bagus, tapi sosial medianya juga bagus, akhirnya populer bagus. Ini yang saya mau bilang, jadi ada anak muda, mungkin bisa kita teliti, Betul. anak muda yang tampil dari anggota dewan itu memang karena di kader, tapi ada juga yang memang bagian dari dinasti. Iya. Kalau Kompas nih 115 yang muda, 87-nya tuh sebenarnya terkait dengan politik dinasti. Kalau nggak anak,
menantu ponakan dari tokoh-tokoh yang Jadi dari itu ada kabar baik dan berita jeleknya itu. Kabar Kabar baiknya? baiknya adalah ada anak-anak muda yang memang dikader dan bisa menjadi sesuatu. Kabar jeleknya? Kabar jeleknya ada begitu Gibran. banyak anak muda lebih yang banyak, Gibran. Dinasti. Ya, salah satunya itu. lebih banyak justru. Nggak, Ada kalau begitu saya, banyak anak saya muda melihat yang kalau fenomena tidak dikader. PKS tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena gini, anak muda ikut PKS kan berarti dia pilih jalan terjal. Kan Iya, gitu. iya. Tapi kan ada partai-partai yang sangat pragmatis. Misalnya PAN. Kita boleh loh ngomong partai PAN, partai apa. Karena mereka kan entitas publik kan, public entity. Jadi seperti PAN yang akhirnya dijalankan dengan cara yang sangat pragmatis. Pertama dia cari ketua umum yang kira-kira bisa dapat duit, ya kan? Dari? Untuk I don't know exactly, nggak tahu saya gimana caranya ya kan. Tapi intinya untuk fundraising, makanya selalu dekat dengan pemerintahan. Yang kedua dia cari orang-orang yang nggak kader, pokoknya orang-orang dikenal aja, Iya, iya. Yang dikenal publik di lah ya. publik, artis dan lain sebagainya Iya, iya, dimasukkan di situ. Tapi orang yang tidak dikenal bukan berarti tidak bisa jadi kader yang baik. Kenapa? Orang yang tidak dikenal bukan berarti tidak bisa jadi kader yang baik. Kalau kemudian ada kesadaran dari partai itu untuk orang-orang ini dikader setelah itu. Biasa, Iya, biasanya. maksud saya gini, Betul. maksud saya mereka itu shortcutnya begitu. Tapi Ini kan nanti harusnya kelihatan yang Bang Repli bilang, orang-orang ini baru gabung setahun terakhir. Iya. Tapi biasanya itu dia kalau yang proses orang tidak dikenal bagus, gabung itu jauh-jauh hari justru. Dia mau membangun proses gitu. Iya. Nah, itu yang harus Mau dihargai. berproses Mau dia. berproses. Tapi nanti ada ujiannya tuh, Bang Mardhani. Kita akan lihat nanti dalam 5 tahun terakhir ini orang ini betul-betul bisa menjaga integritasnya atau dia harus masuk rutan seperti yang sekarang ini. Iya, Itu iya, bisa iya, kelihatan tuh nanti. Jadi Betul. nanti kita akan keluar 5 tahun yang datang. Betul. Orang ini ketika bisa menjadi anggota dewan, apakah dia amanah dan menggunakan kompetensinya? Inggi, untuk kalau saya kepentingan agak skeptis kemaslahatan? gini Mas Bambang. Biasanya kalau orang masuk ke sebuah partai karena ada panggilan ideologis, maka dia jauh lebih punya konsistensi. Tapi kan orang melihat partai itu cuma vehicle aja. Karena saya ingin jadi anggota DPR itu enak, pendapatannya besar, kemudian privilege-nya luar biasa, ya kan? Nah, maka kemudian saya menginginkan itu. At all cost saya bayarin itu, mau keluar 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, dan lain sebagainya. Nah, fenomena itu kan banyak di anak-anak muda. Jadi, ampun-ampun orang-orang yang mau bekerja dengan idealisme itu. Ketika dia harus head to head dengan mereka misalnya. Nah, saya membayangkan ya, kalau misalnya mereka sudah terpilih dengan cara yang begitu, kira-kira bisa nggak ya? Agak susah. Yakin nggak dengan idealisme misalnya? ini gitu? Seperti partai ini, PSI. Iya. Ini akan menjadi menarik kalau kita kemudian meletakkan tantangan masa depan siapapun dia, terutama kalangan oposisi. Kan? Iya. Karena kalau dia tidak bisa memetakan tantangan masa depan itu akan rumit. Misalnya, geopolitik internasional tuh kayak apa sih ke depan? Perang udah di dua daerah nih, Ukraina Rusia, terus udah gitu juga Israel dengan Gaza. Ini tinggal di Laut Cina Selatan perang aja, Indonesia ketarik semua tuh. Nah, bagaimana menghadapi itu? Maksud saya ada tantangan-tantangan yang dahsyat yang luar biasa. Digitalisasi ekonomi, digitalisasi informasi, itu berkembang luar biasa itu. Apa yang mesti kita hadapin? Sekarang kalau Elon Musk masuk ke sini, kira-kira dia nyedotnya itu betul-betul mau membagi kita supaya menjadi negara yang secara digital dan teknologi oke, atau jangan-jangan Indonesia jadi pasarnya dia juga. Ini tantangan-tantangan itu yang jadi siapapun kita, terutama kalangan oposisi, harus mempunyai strategik Iya, policy Mas Bewe, internasional yang kuat. yang kita khawatirkan itu adalah kalau ideologi itu tidak tertanam, ideologi anti korupsi misalnya, ideologi oposisi adalah, saya pernah dikasih tahu oleh elit politik mengenai strategi mereka untuk menguasai Indonesia misalnya. Jadi Indonesia ini dibilang battlefield, akan menjadi perang baik soft war maupun hard war, dan soft war sudah terjadi. Maka strategi yang paling mereka lakukan adalah membeli elit. Jadi di semua Republik Indonesia ini mereka akan petakan elitnya siapa. Jadi kalau Anda mau pergi ke Sulawesi misalnya, Sulawesi Tenggara, dia akan petakan elitnya. Elitnya itulah yang dibeli. Maka semua Indonesia akan jadi modelnya dia tidak lagi main gelontor begitu aja. Dia lihat kuncinya siapa. Nah, ketika dia mau masuk Jakarta, dia akan tahu
ini urusan apa? Komisi mana yang harus dikuasai? Tapi tidak semua anggota komisi, pimpinan komisinya saja cukup. Misalnya yang terkait dengan energi misalnya. Nah yang begitu-begitu orang-orang muda ini mau kuat menjadi oposisional. Jadi begitu ada uang yang nggak jelas, dia teriak gitu. Nah tapi kan partainya juga harus mendukung. Tapi kalau partainya nggak mendukung, dia kebanting tuh anak itu. Nah itu sebabnya dalam konteks oposisi informasi seperti ini menjadi penting. Iya. Jadi oposisi juga harus tahu kira-kira orang yang mau disasar Ya. di kelompok kekuasaan itu siapa, dan kita harus menjadi oposisi orang-orang itu. Ya. Kalau Untuk bisa mengontrol. berapa kali ini karena saya punya banyak teman juga di Gerindra, di Golkar gitu loh. Suka nanya siapa sih sosok yang akan jadi Menteri Keuangan di Pak Prabowo ya. Bu Sri Mulyani dengan segala halnya itu tetap prudent, tetap menjaga balance antara berbagai hal gitu, sehingga kapal kita tuh tidak berguncang dengan banyak hambatan macam-macamnya. Tapi kalau dapat infonya Pak Prabowo ini kan, kalau Jokowi dulu disebut maverick nomor ya, dulu awal-awal jadi koboi gitu. Tapi biasa sih ya, Mas Muhammad Ihsan tuh bilang semua presiden 2 tahun pertama itu jadi koboi lah, can change the world gitu. Habis itu jadi presiden yang ternyata inflasi begini, ternyata beban hutangnya begini, jadi manusia normal. Tidak seindah yang Tidak seindah ketika kampanye, ternyata banyak masalah gitu loh. Nah, saya agak khawatir kalau Pak Prabowo memilih yang ngikutin maunya untuk jumping gitu loh. Karena sekali kita jumping, ya, misal gini, sudah mulai ada wacana merevisi Undang-Undang Keuangan tentang defisit 3%. Defisit 3% ini maksimal. Maksimal kan 3% nih sekarang nih. Bu Sri Mulyani selalu dijaga 1, 2, paling tinggi ke waktu kemarin itu 28 gitu. Nanti katanya mau 28. Selalu di bawah 3 lah ya. Di bawah 3. Waktu pandemi memang di loss itu ada yang 5, ada yang 6 gitu. Perpu Tapi itu, dengan perpu itu pun tetap masih kejaga lah ya. Nanti kalau ternyata nanti nih bleedingnya nih, bleeding anggaran IKN nih, kalau Pak Prabowo ngelanjutin dengan speed yang sekarang, itu 100 sampai 200 triliun per tahun nih tetap harus keluar. Untuk digelontorkan ke IKN. IKN. Karena ini kan proyeknya Pak Jokowi ya. Di proyeknya Prabowo juga. Prabowo mengatakan akan melanjutkan. Karena tanahnya di situ. Oh, saya nggak tahu yang begitu. Monggo. Ya. Nah yang kedua. Beliau tahu tapi tidak mengatakannya. Beliau tahu dan mengatakannya. Yang kedua tentu makan siang gratis. Kalau angkanya 80 juta dengan per bulan 20 hari sekali makan 15.000, maka itu 400-an triliun. Wah itu udah 2 aja tuh 200 sama 400. Belum Pak Prabowo sempat janji ingin menaikkan gaji guru 2 juta gitu loh. Belum program-program yang lain. Nah itu saat yang sama Pak Prabowo mengusulkan sebuah katanya terobosan. Badan Penghasilan Negara. Ya, Dirjen Pajaknya dipisahkan, biar rasio pajak kita yang mentok di 10 nih bisa naik ke 12 atau 14. Nih, ini di Indonesia tuh semua niat baik, ternyata ketika dilaksanakan semuanya itu berantakan. Karena tidak ada etika yang dicontohkan. Sistem dan etika nggak kebangun. Sistemnya ada, tapi tanpa etika sistem itu selalu diakalin. Selalu ada loophole-nya, ada lubangnya. Nah di titik inilah saya menilai betul-betul line up kabinetnya. Kalau Pak Prabowo apalagi sekarang ini ada sebuah gagasan semuanya put all the party in one basket gitu kan. Nggak ada lagi oposisi. Saya agak khawatir 2 nih. 1 berarti tekanan kepada Pak Prabowo-nya akan berat karena banyak sekali yang meminta. Sebetulnya paling enak lean kabinet itu atau lean government itu loh. Dia akan diisi oleh banyak profesional yang baik. Di partai juga banyak orang baik. Tetapi ketika di partai, orang baik ini suka keganggu sama permintaan-permintaan yang kadang-kadang tidak rasional. Tapi itu diperlukan biar partai itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Kecuali kita... Diperlukan biar partai itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi di perusahaan APBN itu ya? Contohnya PKS nih. PKS kita tuh kan the evil is in the detail, gampang. Kita kalau bikin acara selalu di Hotel Bumi Wiyata Depok gitu loh. Sekelas DPP gitu loh. Bumi Wiyata Depok gitu loh.
Kalau orang-orang yang dekat sama ini kan di Carlton tuh kan, PKS yang belah sini dulu tuh kan. Nah kita di Bumi Yata, ya low cost, Iya, iya. tapi buat kami ini yang kami nyaman gitu loh. Sehingga kita nggak ada beban politik, nggak ada yang berat-berat Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Banyak acara kita di DPP aja gitu loh. Nah makanya lihat partai, lihat apa yang bikin acara gede, ini tanya dari mana uangnya gitu. Sederhana kok, sederhana. Nah, sama, how can you govern your country if you cannot govern your party? Gimana bisa ngurus negara kalau ngurus partainya? Makanya PKS selalu low cost. Nah, ada yang suka lihat, nah itu yang hati-hati tuh. Kalau ada yang pengen wah-wah kegiatan wah, nggak ada makan siang gratis kok. Kecuali sebagai partai kita bisa membangun kolaborasi nih dengan kelompok kelas menengah. Artinya akan selalu mendapat funding dari kelas menengah karena partai ini menjadi corongnya partai menengah untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera gitu. Dulu PKS mampu itu yang namanya people fundraising gitu ya. Ya. Ya, pernah. Tapi sekarang nggak mampu lagi. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian di mana orang tidak melihat PKS sebagai partai keadilan, tapi partai kesejahteraan, ya kan? Yang ya termasuk yang lainnya pindah-pindah gitu, pindah-pindah bikin partai baru kan. Ini kelompok kesejahteraan ini kan. Sehingga orang kemudian ngapain saya Kalau saya sekarang sih fundraising? 10 tahun terakhir ini PKS konsisten insya Allah. Oke. Insya Allah ya. Jadi sudah terjawab semua. Belum, nanti kalau seandainya bergabung gimana? The last, karena ini kan baru one side ya dari sisi beliau. Iya, iya. Tapi iya. kan good newsnya adalah beliau mengatakan 70% dari Dewan Suro Iya, itu menginginkan koalisi oposisi. Dan Dewan Suro itu adalah pemutus akhir kan untuk bergabung Majelis atau tidak Syuro bergabung. itu adalah Majelis Syuro, tetap, sorry. proses pengambilan keputusan tertinggi. Walaupun sebenarnya agak aneh di Indonesia ini kalau kita pakai teori kan, kita sistem pemerintahan presidensial. Kalau ada orang dari partai politik yang dijadikan menteri itu kan sebenarnya individual basis harusnya. Nothing to do dengan partai politiknya. Jadi dia karena profesionalisme dia karena dibutuhkan untuk membantu pemerintahan. Tapi kan kita tidak. Itu adalah cara pemerintah untuk mengikat partai. Iya kan? Jadi jabatan menteri itu, Individualnya itu iya. Jadi cara untuk mengikat partai. Karena cara untuk mengikat partai, dia selalu cari key person untuk partai tersebut. Makanya tidak heran yang akan direkrut adalah ketua-ketua umum. Padahal ketum-ketumnya itu kan orang yang paling sibuk. Nggak mungkin dia 100% untuk bekerja sebagai menteri. Karena dia dimandatkan oleh organisasinya untuk memenangkan pemilu. Maka kemudian terjadi, from the beginning saja kita sudah, governance itu udah nggak jalan. Dan itu secara tidak sadar memang menghancurkan partai. Iya. Iya, tanpa disadari. Ditunjuk sebagai Seperti ketua apa? tapi tidak. Iya. Jadi tidak ada waktu untuk kontemplasi, untuk ideologisasi, untuk internalisasi, untuk kaderisasi. Dan Makanya akhirnya- semuanya ngambil jalan. Dan akhirnya apa? Fenomenanya ada partai begini. Ini kalau di sini nggak sebut nama. Ada partai yang sangat-sangat pragmatis shortcut, yaitu dia cukup cari ketua umum yang kira-kira bisa cari duit banyak-banyak, di endorse oleh elit sekitarnya yang kebetulan terpilih kembali karena duitnya juga sudah banyak, dan pada musim pemilu cukup cari orang-orang terkenal agar lolos parliamentary threshold. Kan menurut saya kalau sebuah kepemimpinan gagal dia, misalnya gini lah, misalnya harusnya AHY misalnya harusnya kan diberhentikan dia. Kan dia harus bertanggungjawabkan how come Demokrat bukannya naik tapi turun menjadi partai paling kecil di parlemen. Diberhentikan setelah gagal ini ya. Iya dong, kalau kita mau ada reward Tapi kan and dia punishment. berhasil. Berhasil gimana? Jadi menteri. Dia naik. Oh dianya. tapi partainya menjadi partai yang terkecil. Kan begitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa dia gagal. Bahkan menurut saya 2 kali sudah gagalnya. Iya. Dibandingkan misalnya 2009, 2014. 2014 agak turun banyak, tetapi saya kira 2019 dia lebih kecil ya dibandingkan 2014. 2024 turun lagi. Nah, how come misalnya ada partai-partai seperti itu terbukti bahwa pragmatisme tidak membantu dia, tapi tetap dipertahankan. Akhirnya ya tadi, ujung-ujungnya di pemilu 2024 orang-orang potensial dia berhentikan, orang pragmatis dia pertahankan, yang penting uang sebanyak-banyaknya.
political party fundraisingnya dijalankan, karena itulah gunanya untuk membeli suara gentong babi itu. Gitu. Sip YM Channel. Sekarang kita minta closing statement dari Mas Bambang Wijayanto. Dari semua perbincangan tadi sebenarnya kehebatan Indonesia ini tergantung dari kehebatan partainya. Kehebatan partai itu tergantung dari value yang ingin dibangun oleh partai itu. Dan dari situ kemudian partai kader membangun integritas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagian pertama itu. Bagian yang kedua, dalam mengaktualisasikan partai, maka menjadi oposisi itu juga terhormat dan bisa dimuliakan. Karena oposisi itu bukan musuh, tapi dia menjadi alternatif yang memproduksi berbagai gagasan yang maka bisa menyempurnakan. Sehingga kemudian yang diperlukan adalah mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu. Dan yang ketiga sebenarnya ada tantangan masa depan yang bisa tetap dimainkan oleh partai yang mau beroposisi, yang justru bisa meningkatkan jumlah konstituennya dan juga kehormatan dan kemuliaan. Seperti PDI sama PKS. Siapapun partai itu. Tapi kalau PDI begitu PDI koalisi PDI semuanya berantakan. PDI itu kan sebenarnya sekarang sedang menuju kepada partai kader kan. Dia pendidikan kadernya luar biasa. Nah kalau kemudian dia salah memilih, konstituennya membaca bahwa ini sesuatu yang tidak pantas lagi untuk dipercaya, habis dia. Sip. Terima kasih Mas Bibi. Bung Refli, silakan. Iya, jadi kalau saya ya, yang namanya partai politik itu harus kembali kepada niat awal mendirikan atau bergabung dengan partai politik itu, agar kemudian partai politik ini menjadi jalan yang noble, jalan yang terhormat, yang mulia. Nah, kita melihat bahwa partai politik tidak menjadi jalan yang mulia sehingga orang nggak mau bergabung dengan partai politik. Kalaupun mau bergabung dengan partai politik, itu pragmatis banget, bercita-cita ingin mendapatkan jabatan-jabatan publiknya, karena memang diajarkannya begitu. Kalau Anda mau mendapatkan cepat jabatan publik di dalam sisi apapun, maka Anda harus bergabung dengan partai politik. Karena itu anak-anak muda yang mau bergabung dengan partai politik itu dari awal sudah sudah dirayu dengan pragmatisme itu, shortcut. Nah, saya tidak tahu apakah partai seperti PKS mampu meneguhkan kembali arahnya bahwa ini adalah partai dakwah, ini adalah partai perjuangan, bukan partai yang mencari penghidupan orang-orang yang kemudian merasakan bahwa wah, jadi aktivis partai itu enak. Agar konsisten, sesuai jalan menuju perubahan. Ya, Jangan perubahan. dianggap begitu itu gagal terus nggak jadi. Nggak jadi. Menuju perubahan seperti Nasdem sama PKB. Iya, jangan sampai kontrak farming berubah menjadi food estate. Keren. Banyak hal yang ingin kita share, tapi menurut saya nanti ada banyak kesempatan. Insya Allah lainnya. di lain kesempatan. Terima kasih, Sekarang Bung Mardhani Alisera, saya minta closing statement yang paling menarik. Jangan lelah terus berjuang, tapi juga harus cerdas. Jadilah oposisi, tapi pastikan 2029 menang pemilu. Dan ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Karena pandangan saya, posisi Pak Jokowi itu sekarang tuh very super power, gitu, mengalahkan partai-partai yang lain. Bayangkan kalau kita punya presiden yang cerdas, yang berintegritas, yang baik, maka Indonesia akan betul-betul lebih dekat menjadi negeri yang baldatun. Jadi kecerdasan lebih diutamakan daripada yang super power ya. Apalagi keculasan. Apalagi keculasan, kecurangan dan pembohongan. Itu harus dilawan itu. Terima kasih Bung Refli, Bung Mardhani Alisera, Mas BW, dan seluruh pemirsa. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di hari Rabu pekan depan pada jam yang sama, yaitu jam 16. Insya Allah kita akan membahas dan akan ikut mengawal jalur perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.